Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya lagi mendatangi seorang pengamat agraria, yaitu Bapak Insinyur Seilus Siput Lokasari. Karena pentingnya persoalan ini, maka saya tidak jemu-jemunya untuk mendatangi Pak Seilus Siput Lokasari. Selamat berjumpa Pak Siput. Selamat berjumpa, selamat pagi. Pak Siput, ini saya belakangan ini mendengar kabar tentang praktek pengajuan hak guna bangunan. Ini menurut sumber-sumber yang saya investigasi itu ada perubahan di sana. Bagaimana ini menurut Pak Siput ini? Maksudnya perubahan seperti apa ya? Justru itu yang ingin saya tanyakan, kan pasti Pak Siput sudah mendengar juga. Itu saya ingin bertanya kepada Pak Siput, karena katanya ada disuruh menandatangani sebuah pernyataan segala itu gimana itu? Tadi ini kalau yang saya tahu ya, itu memang dari orang yang pemohon perpanjangan HGB. Ya. Ini maksudnya perpanjangan HGB kan? Ya, hak guna bangunan ya. Itu sudah ada satu perubahan sikap atau perubahan cara kerja dari BPN. Badan Pertanahan Nasional ya. Jogja ya. Kantor pertanahan. Ya. Ya masing-masing ya di kota kabupaten itu. Ya. Jadi kalau seperti Mas Argo ketahui dulu, itu kan kalau orang mengajukan permohonan HGB diarahkan ke tempat lain, ya kan? Tidak dilayani di BPN. Alasannya macam-macam lah, terindikasi tanah kasultanan ya, alasan yang dibuat-buat yang nggak ada dasarnya itu, suruh ke Distaru dan seterusnya. Sekarang tidak. Sekarang sudah ada perubahan yang cukup positif. BPN cukup baik ya. Sudah lumayan lah. Ya artinya orang yang ingin memperpanjang HGB, yang HGB-nya habis, itu datang ke BPN dilayani. Sekarangnya dilayani. Gitu. Nah, kemudian seperti biasanya lah ada SOP-nya dipenuhi oleh BPN. Cuman ya itu tadi ada satu yang Mas Argo sampaikan tadi, memang dari para pemohon itu diberi satu formulir yang dalam bentuk istilahnya pernyataan. Gitu. Di dalam pernyataan tuh ada dua hal. Yaitu satu, para pemohon ini atau yang memohon ini menyatakan bahwa HGB-nya mau habis, maka itu mereka mengajukan permohonan perpanjangan. Kemudian yang kedua, itu si pemohon ini menyatakan bahwa apabila kelak di kemudian hari tanahnya ini terindikasi tanah kasultanan, maka dia bersedia mengikuti peraturan perundangan yang berlaku. Yang membuat pernyataan itu adalah pemohon di atas meterai. Sedangkan yang menyediakan formulir pernyataan itu adalah dari BPN. Apakah BPN resmi, apakah oknum, apakah ya itu saya nggak tahu. Yang jelas itu secara formal disodori surat pernyataan seperti itu ya. Ya itu ada 6 orang yang datang ke saya seperti itu. Itu loh Mas Argo. Oh ya. Itu katanya surat pernyataannya bermeterai atau surat pernyataan biasa aja? Bermeterai. Oh bermeterai ya. Bermeterai. Iya. Lalu menurut Pak Siput sebagai pengamat agraria, itu situasinya tadi sudah disebutkan lebih baik. Tapi ada embel-embel seperti itu, menurut Pak Siput seperti apa itu? Lah kalau menurut saya, surat pernyataan ini itu tidak sesuai peraturan, tidak sesuai peraturan perundangan. Oh masih belum ya? Tidak sesuai. Nggak sesuai. Gitu. Dan ini kalau menurut saya ini udah bohong-bohongan. Oh gitu. Ya nggak sportif ya, ada tipu-tipu segala macam. Oh betul seperti itu ya. Loh, kalau menurut saya, mengapa? Jadi begini ya. Kalau memang benar maunya dari pihak BPN bikin surat pernyataan seperti itu, ya tentunya dibuat yang lengkap di surat pernyataan itu. Yaitu misalnya bahwa
BPN di dalam surat pernyataan itu ya. Diketiknya begini, bahwa BPN formulir ini ada logonya BPN. Kemudian BPN minta kepada yang mengajukan permohonan perpanjangan agar membuat surat pernyataan seperti di bawah ini. Nah, itu benar. Artinya yang membuat pernyataan itu istilahnya meskipun prakteknya itu BPN, tapi tanggung jawabnya tetap pada BPN kan? Artinya kan ya mestinya jangan orang lain disuruh bikin pernyataan yang membuat dia itu maunya BPN. Itu kan ya enggak benar gitu loh, ya toh. Nah, apalagi kan lucu. Kok apabila kemudian hari terindikasi tanah kesultanan, loh ini BPN ini gimana? Atau mungkin oknumnya ini gimana? Sudah jelas-jelas di sertifikat itu bunyinya tanah negara. Kok masih terindikasi tanah kesultanan? Itu terindikasi apanya? Dari mananya? Wis ra ngedongke. Wis ora sesuai aturan, wis mengawur-awuran mengarep hapus-hapusan itu. Gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Apalagi begini ya, ini yang paling prinsip. Bahwa sertifikat HGB di atas tanah negara. Tanah ini adalah aset negara. Aset negara dalam bentuk tanah ini oleh negara diberikan hak GB atau hak pakai atau hak pengelolaan kepada masyarakat yang namanya tercatat yang memohon dulu melalui SK. Jadi ini aset negara loh tanah ini. Nah terus kalau BPN bilang terindikasi ABCD, terus nanti kemudian dikeluarkan dirubah menjadi di atas tanah milik Keraton Cirebon atau Kasultanan Solo atau Kasultanan Jogja atau mana saja. Loh, tanpa undang-undang itu korupsi. Awas, itu korupsi. Apapun alasannya. Betul. Maupun dulu alasannya apakah tanahnya Sriwijaya dan sebagainya, itu tidak bisa setelah disertifikat seperti itu, setelah kemerdekaan itu menjadi tanah negara. Ya sudah tanah negara, aset negara. Terakhir Pak Siput, menurut Pak Siput ini apa yang terjadi di Jogja ini kontraproduktif nggak dengan kebijakan Pak Jokowi ini? Oh, ini bukan kontraproduktif lagi. Jadi begini ya. PP 48 tahun 2020 bab 1 pasal 2 menyatakan apa? Bahwa BPN itu dalam melakukan tugas pemerintahan dalam bidang pertanahan adalah sesuai peraturan perundangan. Lah peraturan perundangannya apa? Ya UU-PA sak turunane. Ya toh? Lah dia melakukan itu enggak? Ya enggak pasti. Apalagi di UUK juga udah jelas. UUK pasal 33 itu sudah jelas bahwa Kasultanan dan Pakualaman itu kalau mau memiliki tanah atau mendaftarkan tanah itu sesuai dengan peraturan perundangan berdasarkan dengan itu yaitu UU-PA. Jadi kalau sudah sertifikat bunyinya HGB di atas tanah negara final. Sudah. Mau diutik-utik yang aneh-aneh itu ya, itu namanya tidak sesuai PP yang Mas Argo katakan tadi. PP itu perpres itu peraturan presiden itu. Sesuai nggak kalau gitu dinilai sendiri aja lah ngawur. Itu Mbah Wito itu mestinya bertanggung jawab ngandani anak buahnya. Mbah Wito kepala BPN Jogja ya. Toh Mbah Wito kan orang pinter, masa gitu aja nggak ngerti aneh-aneh. Nanti bisa menciptakan peluang untuk apa? Mafia tanah. Oke Pak Siput, sampai di situ dulu Pak Siput. Nanti lain kali saya datang lagi. Oke. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.